Pemirsa, Israel terus melancarkan serangannya ke wilayah Gaza. Informasi terbaru akan kita dengarkan dari Gaza, Palestina yang disampaikan relawan kemanusiaan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Fikri, bagaimana dengan intensitas serangan Israel di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Faris dan juga Mbak Fahanda Indi. Memang kondisi di jalur Gaza sekali lagi setiap hari semakin memburuk karena memang pihak Zionis Israel masih terus melakukan pembantaian yang dilakukan oleh mereka di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Menurut kantor berita Palestina ataupun Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada 7 pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza sehingga mengakibatkan 66 warga meninggal dan juga 383 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu sampai saat ini menyentuh angka 36.000 lebih, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 81.000 lebih. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-235 genosida yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, atau sudah memasuki 8 bulan perang yang tidak ada hentinya, sehingga memang Israel masih terus melakukan penyerangan-penyerangan. Pada 24 jam terakhir saja ada pembantaian lagi yang dilakukan oleh pihak Israel di pengungsian ada di kota Rafah. Totalnya menyentuh angka 22 warga yang meninggal pada 24 jam terakhir, sehingga mengakibatkan banyak warga yang meninggal, ada 22 orang, dan juga banyak yang mengalami luka-luka, terutama memang di tenda-tenda pengungsian ataupun di sekolah-sekolah pemerintah ataupun sekolah-sekolah PBB ataupun pengungsi-pengungsi yang terafiliasi dengan badan UNRWA yang ada di jalur Gaza. Sementara itu memang Israel juga bukan hanya menyerang di daerah kota Rafah, juga mereka menyerang di daerah Al-Mawasi yang memang sebelumnya diklaim bahwa tempat yang cukup aman untuk warga Gaza berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel. Kemudian ternyata namun Israel selalu berdusta dengan perkataannya bahwa mereka tidak menyerang masyarakat sipil, namun yang ternyata adalah daerah yang jelas-jelas dikatakan oleh mereka adalah tempat yang aman bagi warga Gaza, namun mereka juga menyerang di kota tersebut, di daerah Al-Mawasi, di kota Rafah ataupun di kota Khan Yunis itu sendiri. Sementara di jalur Gaza bagian utara pun memang tidak kalah jauh hebat dahsyatnya memang penyerangan Zionis Israel. Sniper-sniper terus menembaki warga-warga sipil. Terdapat bahkan ada penembak jitu atau sniper dari pihak Zionis Israel menembak warga yang ada di jalanan. Bahkan dari video yang kami dapatkan, bahkan banyak warga yang memang bergeletakan, sudah dalam keadaan meninggal ditembak oleh penembak jitu ataupun sniper Israel yang ada di kota Jabalia di jalur Gaza bagian utara. Dan juga hari ini memang ada beberapa jurnalis yang mengalami luka-luka, dan juga ada 2 tenaga medis yang meninggal akibat penyerangan yang sekali lagi dilakukan oleh pihak Zionis Israel di rumah sakit Kuwait. Sehingga memang Israel masih terus melakukan penyerangan baik ke tenda-tenda pengungsian ataupun di rumah-rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa jalur Gaza terlihat gelap gulita dari dari angkasa ataupun dari satelit ya, karena memang blokade yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terutama di border Rafah, sehingga tidak adanya bahan-bahan bakar yang bisa masuk ke jalur Gaza itu sendiri. Mas Fikri, kemudian bagaimana dengan kondisi terkini para pengungsi di sana? Karena ini Israel membombardir kamp-kamp pengungsian. Kemana kemudian para pengungsi yang selamat ini saat ini berlindung? Ya, tentunya saat ini pengungsi yang
paling banyak adalah masih di jalur Gaza bagian selatan karena memang sebelumnya ada 1,3 juta lebih warga yang ada di kota Rafah. Kemudian mereka melakukan evakuasi 800.000 warga. 900.000 warga melakukan evakuasi, di mana 800.000 warga dari kota Rafah itu sendiri menuju ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Rafah ataupun di kota Khan Yunis, maupun mereka melakukan evakuasi ke kota Dir Balah, jalur Gaza bagian tengah, dan juga 100.000 lainnya dari jalur Gaza bagian utara, karena memang sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa serangan Zionis Israel itu tidak hanya di kota Rafah itu sendiri, namun di kota Jabaliyah, di Gaza Utara, di kota Nusairot, di Gaza Tengah, maupun di Gaza City itu sendiri. Sehingga di seluruh titik-titik yang ada di jalur Gaza, terutama kem-kem pengungsian, itu menjadi target sasaran Israel, dan memang tidak ada tempat aman bagi para pengungsi yang mereka hanya berpasrah di tempat mereka masing-masing ya, untuk melanjutkan kehidupan mereka di tengah genosida yang dilakukan oleh pihak Israel. Baik Fikri, ini kan yang kita ketahui kemarin tanggal 28 Mei sejumlah negara ada yang mengakui Israel. Apakah ini respon dari negara-negara yang mengakui Palestina aksi gempuran di Rafah ini atau di tempat-tempat kamp pengungsian lainnya? Iya, gempuran yang dilakukan oleh pihak Israel, selalu mereka mengklaim bahwa mereka menyerang pejuang-pejuang Palestina. Memang sebenarnya serangan-serangan atau pertempuran antara kedua belah pihak, antara pihak Zionis Israel ataupun pejuang Palestina, masih terus terjadi. Bahkan memang pejuang Palestina pun memang menghancurkan beberapa tank-tank baja dan berhasil memukul mundur tentara-tentara pihak Zionis Israel, bahkan berhasil menangkap beberapa tentara yang ada di kota jalur Gaza Utara. Namun sekali lagi, selain mereka menargetkan pejuang Palestina, juga mereka menargetkan warga sipil, terutama di tenda-tenda pengungsian. Dan intensitas serangan itu biasanya pada malam hari ketika mereka sedang beristirahat, sehingga banyak korban yang tidak bisa terselamatkan, ditambah lagi dengan kapasitas rumah sakit saat ini sedang sangat kritis, di mana mereka sangat-sangat membutuhkan bahan bakar. Dan saat ini border satu-satunya itu border Rafah juga masih belum dibuka sampai saat ini karena blokade yang dilakukan oleh pihak Israel. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Fikri Rofiul Haq langsung dari Palestina.